Dahulu kala, di tanah Pasundan, hiduplah seorang raja yang bijaksana. Raja ini memiliki dua orang putri yang sangat cantik. Nama mereka adalah Purbararang dan Purbasari. Kedua putri ini memiliki paras yang hampir sama, namun sifat mereka sangatlah berbeda. Purbararang adalah putri sulung. Ia dikenal memiliki hati yang sombong dan sangat iri hati. Purbararang selalu merasa dirinya yang paling hebat dan harus mendapatkan segalanya. Ia tidak suka melihat adiknya bahagia atau lebih diperhatikan oleh sang ayah. Sebaliknya, Purbasari adalah putri bungsu yang sangat disayangi semua orang. Purbasari memiliki hati yang lembut, baik, dan selalu murah senyum. Ia tidak pernah membeda-bedakan orang, baik kepada pelayan maupun rakyat biasa. Ia selalu menunjukkan kasih sayang dan kerendahan hati. Sang raja sudah tua dan ingin menyerahkan tahtanya kepada salah satu putrinya. Setelah berpikir panjang, raja memutuskan bahwa Purbasari adalah yang paling pantas. Kebaikan hatinya dirasa akan membawa kemakmuran bagi seluruh kerajaan. Keputusan raja ini membuat Purbararang sangat marah dan murka. Ia merasa dihina karena tidak dipilih. Rasa iri di hatinya membara menjadi niat jahat. Ia bersumpah akan menyingkirkan Purbasari dari istana agar tahta itu jatuh ke tangannya. Purbararang segera memanggil seorang nenek sihir yang terkenal jahat. Nenek sihir itu datang dengan membawa ramuan gelap dan menakutkan. Purbararang berbisik, meminta sang nenek sihir untuk mencelakai Purbasari, tetapi tidak sampai membunuhnya. Aku ingin wajah dan seluruh tubuhnya dipenuhi penyakit kulit yang menjijikkan, kata Purbararang dengan suara kejam. Ia ingin Purbasari tidak lagi terlihat cantik, sehingga raja akan malu dan membatalkan keputusannya. Ia juga ingin rakyat melihat Purbasari sebagai sosok yang buruk rupa. Nenek sihir itu tersenyum licik dan mengabulkan permintaan Purbararang. Ia mencampurkan ramuan hitam ke dalam makanan Purbasari. Tanpa curiga, Purbasari memakan makanan itu saat sarapan pagi. Tak lama kemudian, tubuhnya mulai terasa gatal. Benar saja, hanya dalam beberapa jam, kulit Purbasari dipenuhi bintik-bintik hitam dan borok yang mengerikan. Wajahnya yang semula bersinar, kini terlihat sangat buruk rupa. Purbasari terkejut dan menangis melihat keadaannya yang tiba-tiba berubah. Purbararang kemudian berpura-pura terkejut dan menuduh Purbasari telah dikutuk. Ia menggunakan alasan penyakit ini untuk meyakinkan raja agar mengusir Purbasari dari istana. Purbararang berkata, "Bagaimana mungkin seorang ratu yang sakit dan jelek memimpin kita?" Raja, yang sangat mencintai Purbasari, merasa sedih melihat kondisi putrinya. Namun, ia tidak dapat melawan fitnah Purbararang dan takut penyakit itu menular ke seisi istana. Dengan berat hati, raja mengizinkan Purbasari diasingkan. Purbararang segera memerintahkan pengawal untuk membawa Purbasari ke tengah hutan belantara. Ia juga memberikan perintah agar Purbasari hanya ditemani oleh seorang pelayan setia saja. Pelayan itu bernama Inang, yang sedih namun tetap berjanji akan menjaga Purbasari. Purbasari yang malang harus meninggalkan kemewahan istana dan hidup di hutan yang gelap dan sunyi. Ia dan Inang hanya membawa bekal seadanya. Mereka berjalan jauh, masuk semakin dalam kerimba, hingga akhirnya menemukan sebuah gubuk tua. Gubuk itu sangat sederhana, atapnya bocor, dan dindingnya lapuk. Namun, Purbasari tetap bersyukur dan menerima nasibnya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian. Ia berdoa setiap hari agar ia kuat dan penyakitnya segera sembuh. Di hutan, Purbasari belajar hidup mandiri. Ia mencari buah-buahan dan daun-daunan yang bisa dimakan. Inang setia menemaninya, selalu menghibur dan merawat borok di kulitnya. Walaupun sulit, Purbasari tidak pernah kehilangan kebaikan dan kesabarannya. Suatu hari, saat Purbasari sedang mencari air di dekat sungai kecil, ia mendengar suara gemerisik. Ia sedikit takut, menduga itu adalah binatang buas. Namun, yang muncul dari balik pohon bukanlah harimau, melainkan seekor kera hitam besar. Kera itu memiliki bulu yang sangat gelap, hampir seperti malam. Wajahnya terlihat aneh, bukan seperti kera biasa. Kera itu berjalan mendekat dan menatap Purbasari dengan mata yang tajam dan pintar. Purbasari terkejut, namun ia tidak lari.
Ajaibnya, kera itu tidak terlihat ganas. Kera itu malah mengulurkan tangan dan memberikan serikat buah-buahan yang manis kepada Purbasari. Purbasari merasa heran, seolah kera itu mengerti bahwa ia sedang kesulitan. Purbasari merasa ada kebaikan dalam diri kera itu, meskipun penampilannya menyeramkan. Ia tersenyum dan menerima buah itu. Kera itu kemudian duduk di dekatnya, seolah menjadi teman barunya yang diam dan setia. Kera hitam itu kemudian dikenal sebagai Lutung Kasarung. Sejak hari itu, Lutung Kasarung selalu mengikuti Purbasari dan membantunya mencari makanan. Ia seolah menjadi pelindung bagi Purbasari di tengah hutan yang luas dan berbahaya. Lutung Kasarung bukan kera biasa. Ia memiliki sifat yang unik. Walaupun ia kera, ia tidak pernah bersuara layaknya kera. Ia hanya berkomunikasi melalui gerakan mata dan isyarat yang aneh. Purbasari sering merasa Lutung Kasarung adalah makhluk yang sangat cerdas. Suatu malam, Lutung Kasarung membawa Purbasari ke sebuah tempat rahasia. Tempat itu ternyata sebuah mata air yang sangat jernih dan bersih, tersembunyi di antara bebatuan besar. Airnya terasa segar dan dingin sekali. Lutung Kasarung memberi isyarat agar Purbasari mandi di mata air itu. Purbasari ragu-ragu karena airnya sangat dingin, tetapi ia melihat tatapan memohon dari Lutung Kasarung. Akhirnya, Purbasari menuruti perkataan temannya yang misterius itu. Saat Purbasari menyentuh air itu, ia merasakan sensasi hangat menjalari tubuhnya. Dan keajaiban pun terjadi. Saat ia selesai mandi, semua bintik hitam dan borok di kulitnya hilang tanpa bekas. Kulit Purbasari kembali mulus dan bersih. Purbasari sangat terkejut dan bahagia. Wajah cantiknya kembali berseri. Ia memeluk Lutung Kasarung dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ia yakin Lutung Kasarung bukanlah kera biasa, melainkan utusan dari Yang Maha Kuasa. Setelah kesembuhan Purbasari, Lutung Kasarung kembali menunjukkan keajaiban lain. Malam itu, saat Purbasari dan Inang tertidur, Lutung Kasarung memanjat pohon tertinggi dan memanggil semua makhluk hutan. Ia memerintahkan mereka membuat sesuatu untuk Purbasari. Keesokan paginya, Purbasari bangun dan terkejut melihat sekelilingnya. Gubuk tua yang mereka tempati telah berubah menjadi sebuah istana kecil yang indah. Dindingnya terbuat dari kayu yang kokoh dan berukir indah, atapnya ditutupi daun yang rapi. Di halaman istana, tumbuh berbagai macam bunga-bunga harum. Sungai kecil di dekatnya dihiasi batu-batu warna-warni, dan ada tempat duduk dari akar pohon yang nyaman. Semuanya terlihat rapi dan megah, meskipun berada di tengah hutan. Lutung Kasarung tampak senang melihat Purbasari terkejut. Ia duduk di ayunan kayu yang baru dibuat, seolah berkata, "Ini rumahmu sekarang, Tuan Putri." Purbasari menangis terharu karena kebaikan hati Lutung Kasarung. Meskipun hidup di hutan, Purbasari kini memiliki tempat tinggal yang layak. Kebaikan hatinya telah dibalas oleh alam dan Lutung Kasarung. Ia dan Inang hidup bahagia, jauh dari kejahatan kakaknya, Purbararang. Sementara itu, di istana kerajaan, Purbararang merasa sangat tenang dan berkuasa. Ia sudah yakin bahwa tahta akan segera menjadi miliknya. Ia selalu membayangkan dirinya menjadi ratu, dihormati dan dipuja oleh semua rakyat. Namun, ia mulai merasa tidak tenang. Beberapa pelayan yang pernah melihat Purbasari diasingkan mulai bergosip. Mereka berkata bahwa Purbasari terlihat semakin bahagia dan tidak lagi tampak sakit parah. Mereka bahkan bilang Purbasari menjadi lebih cantik. Purbararang marah mendengar desas-desus itu. Ia tidak percaya bahwa ramuan nenek sihirnya bisa hilang begitu saja. Ia curiga bahwa Purbasari telah menemukan penawar atau bantuan ajaib di hutan. Ia harus membuktikan kebenaran ini. Purbararang kemudian memerintahkan para pengawal kepercayaannya untuk pergi ke hutan. Tugas mereka adalah mencari tahu keadaan Purbasari dan melaporkannya. Ia memberikan instruksi agar mereka tidak sampai menyentuh Purbasari, hanya mengamati dari jauh. Para pengawal kembali dan melaporkan semua yang mereka lihat. Mereka menceritakan tentang istana kecil yang indah, Purbasari yang cantik jelita, dan seekor kera hitam besar yang selalu menjaganya. Purbararang terkejut dan amarahnya memuncak. Purbararang tidak mau kalah.
Ia segera menyusun rencana licik lainnya. Ia kembali ke hutan dan berpura-pura baik kepada Purbasari. "Adikku, aku merindukanmu," katanya dengan senyum palsu. Purbasari yang polos menyambutnya dengan senang. Tiba-tiba, Purbararang mengajukan sebuah tantangan. "Kita buktikan siapa yang paling pantas menjadi ratu. Kita lihat siapa di antara kita yang memiliki rambut paling panjang dan indah. Jika rambutmu kalah, kau akan tetap di hutan selamanya." Purbasari awalnya enggan, tetapi Lutung Kasarung memberinya isyarat untuk menerima tantangan itu. Purbasari pun setuju. Saat mereka berdiri bersandingan, Purbararang tersenyum sombong. Rambutnya memang panjang, hitam, dan sangat terawat. Namun, saat Purbasari melepaskan ikat rambutnya, semua yang hadir terkejut. Rambut Purbasari ternyata jauh lebih panjang, menyentuh tanah, dan hitam berkilau seperti air terjun. Purbararang kesal, tetapi ia tidak kehabisan akal. "Tunggu dulu," seru Purbararang. "Rambut saja tidak cukup. Sekarang kita lihat siapa yang memiliki tunangan paling tampan. Jika tunanganmu kalah tampan, kau akan kuusir lebih jauh lagi ke hutan," tantang Purbararang dengan mata penuh kemenangan. Purbararang segera memanggil tunangannya, seorang pangeran dari negeri tetangga yang memang sangat gagah. Pangeran itu berdiri di samping Purbararang dengan pakaian kerajaan yang mewah dan senyum bangga. Purbararang yakin ia akan menang mutlak kali ini. "Mana tunanganmu, Purbasari?" ejek Purbararang. Purbasari menunduk. Ia tidak punya tunangan, hanya Lutung Kasarung yang selalu menemaninya. Ia merasa sedih dan hampir menyerah. Lutung Kasarung melihat kesedihan di wajah Purbasari. Tiba-tiba, Lutung Kasarung melompat ke depan. Ia duduk di sebelah Purbasari, menantang pangeran di samping Purbararang. Purbararang dan semua pengawal tertawa terbahak-bahak. "Kau anggap kera jelek ini tunanganmu?" Purbararang terpingkal-pingkal. "Jika dia kera, maka aku menang. Kau akan dihukum," seru Purbararang dengan gembira. Ia merasa kemenangan sudah ada di tangannya. Purbasari hanya bisa memejamkan mata, menerima nasibnya. Namun, saat tawa Purbararang mereda, sebuah cahaya terang benderang muncul dari tubuh Lutung Kasarung. Kera hitam itu tiba-tiba menghilang, digantikan oleh seorang pria muda yang sangat tampan. Pria tampan itu mengenakan pakaian putih bersih. Wajahnya bersinar, kulitnya bersih, dan matanya memancarkan kehangatan. Ia adalah yang paling tampan di antara semua pria yang pernah mereka lihat, jauh lebih gagah dari tunangan Purbararang. Ternyata, Lutung Kasarung adalah seorang pangeran dari kerajaan di atas awan, yang dikenal sebagai Hayangan. Pangeran itu telah dikutuk oleh seorang penyihir jahat, sehingga ia berubah menjadi seekor kera hitam yang buruk rupa. Pangeran itu menjelaskan bahwa ia diutus ke bumi untuk mencari seorang wanita yang benar-benar baik hati. Kebaikan Purbasari yang merawatnya meskipun ia hanya seekor kera, telah mematahkan kutukan itu. Purbasari telah menyelamatkannya dengan ketulusan hatinya. Purbasari sangat terkejut, tetapi juga sangat bahagia. Ia memandang pangeran itu dengan penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa ia tidak salah memilih teman. Pangeran itu kemudian berlutut di hadapan Purbasari. "Aku datang ke bumi untukmu, Putri Purbasari. Maukah kau menjadi permaisuriku dan menemaniku kembali ke Hayangan?" tanya pangeran itu dengan lembut. Purbasari tersenyum dan mengangguk, menerima pinangan pangeran tampan itu. Purbararang dan tunangannya terdiam kaku. Wajah mereka pucat pasi karena terkejut dan malu. Rencana jahat Purbararang hancur total. Ia tidak hanya kalah dalam tantangan rambut, tetapi juga kalah telak dalam tantangan tunangan. Pangeran yang kini sudah kembali ke wujud aslinya, menatap Purbararang dengan tatapan lembut, bukan marah. Ia tahu bahwa Purbararang adalah seorang putri yang iri hati, tetapi ia memilih untuk tidak membalas dendam. "Purbararang," kata pangeran itu dengan suara yang berat, "kebaikan hati adalah kecantikan sejati. Kau kalah bukan karena kecantikan fisikmu, tetapi karena keburukan hatimu." Kata-kata pangeran itu menusuk hati Purbararang. Pangeran itu kemudian menghadap semua yang hadir. Ia menyatakan bahwa Purbasari adalah pemenang yang sah dan berhak atas tahta.
Ia juga meminta raja untuk kembali menerima Purbasari dan memaafkan Purbararang. Purbasari, dengan kebaikan hatinya yang tak terbatas, juga meminta raja untuk tidak menghukum kakaknya. Ayah, biarkan Purbararang belajar dari kesalahannya, pinta Purbasari. Raja terharu mendengar permintaan putrinya. Akhirnya, raja memutuskan untuk mengambil kembali Purbasari ke istana. Rakyat menyambutnya dengan sorak-sorai gembira. Mereka sangat mencintai Purbasari dan senang melihatnya kembali cantik dan sehat. Mereka juga kagum melihat pangeran yang tampan itu. Purbararang merasa sangat malu. Ia menyadari semua kejahatannya telah gagal total. Ia lari dan bersembunyi di kamarnya, tidak berani menunjukkan wajah di hadapan rakyat. Ia akhirnya menangis menyesali semua perbuatannya. Inang, pelayan setia Purbasari, juga ikut gembira. Kesabarannya dalam merawat Purbasari kini terbayar lunas. Purbasari tidak pernah melupakan kebaikan Inang dan mengangkatnya menjadi pengawal pribadinya yang paling dihormati. Tidak lama kemudian, raja menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Purbasari menjadi ratu yang adil dan bijaksana, didampingi oleh Pangeran Hayangan. Kerajaan itu menjadi makmur dan damai di bawah kepemimpinan mereka. Kisah ini menjadi bukti bahwa kebaikan hati dan kesabaran akan selalu membuahkan hasil yang indah. Kekuatan cinta dan ketulusan hati Purbasari mampu menembus kutukan dan mengalahkan semua kejahatan. Seluruh kerajaan bersiap untuk pesta pernikahan agung antara Ratu Purbasari dan Pangeran Hayangan. Rakyat berbondong-bondong datang ke istana, membawa hadiah dan bunga-bunga indah. Mereka ingin melihat pasangan raja dan ratu mereka yang baru. Pesta itu diadakan selama 7 hari 7 malam. Semua hidangan terbaik disajikan, dan musik tradisional dimainkan tanpa henti. Purbasari mengenakan gaun pengantin yang terbuat dari sutra terbaik, dan ia terlihat sangat cantik dan bersinar. Pangeran Hayangan juga terlihat gagah dengan mahkota dan pakaian kebesarannya. Mereka berdua duduk di singgasana yang dihiasi emas dan permata. Senyum bahagia tidak pernah lepas dari wajah mereka. Di tengah perayaan, Purbasari melihat Purbararang berdiri sendirian di sudut istana. Purbararang tampak menyesal dan malu. Purbasari menghampirinya dan memeluknya. Ia berkata bahwa semua sudah dimaafkan. Pernikahan itu menjadi simbol perdamaian dan awal yang baru bagi kerajaan Pasundan. Ratu Purbasari dan Pangeran Hayangan berjanji untuk selalu menjaga dan melindungi rakyat mereka dengan segenap hati. Purbararang akhirnya berani meminta maaf kepada Purbasari dan Raja. Ia mengakui semua kejahatan dan rencana jahatnya. Raja dan Purbasari memeluknya dan mengatakan bahwa mereka telah memaafkan. Purbararang berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Purbararang menyadari bahwa ia tidak akan pernah bahagia dengan cara merebut. Kebahagiaan sejati datang dari rasa syukur dan kebaikan hati. Ia mulai belajar dari Purbasari, membantu rakyat, dan bersikap ramah kepada para pelayan. Ia juga belajar bahwa kecantikan luar tidak berarti apa-apa tanpa kecantikan dari dalam hati. Ia kini tahu bahwa sifat sombong dan iri hati hanya akan membawanya pada penderitaan dan penyesalan. Raja dan Purbasari memberikan Purbararang sebuah wilayah kecil untuk dikelola. Purbararang menerima tugas itu dengan rendah hati. Ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana, seperti adiknya. Seiring berjalannya waktu, Purbararang benar-benar berubah. Ia menjadi kakak yang baik dan tidak lagi iri hati. Ia dan Purbasari menjadi sangat dekat. Kebahagiaan pun kembali meliputi seluruh keluarga kerajaan. Ratu Purbasari memimpin kerajaan dengan penuh cinta. Ia membuat banyak peraturan yang membantu orang miskin dan selalu mendengarkan keluh kesah rakyatnya. Ia tidak pernah melupakan masa-masa sulitnya di hutan. Pangeran Hayangan menjadi raja yang gagah. Meskipun ia berasal dari Hayangan, ia sangat mencintai bumi dan rakyat Pasundan. Ia menggunakan kekuatan ajaibnya untuk membantu membuat kerajaan mereka semakin indah dan subur. Purbasari dan pangeran sering mengunjungi tempat lutung Kasarung menyembuhkan Purbasari. Mereka menjaga mata air itu tetap bersih, sebagai tanda terima kasih atas keajaiban yang telah terjadi. Mereka berdua hidup bahagia selamanya,
menjadi contoh raja dan ratu yang baik. Mereka mengajarkan kepada semua orang bahwa kebaikan adalah kekuatan terbesar, dan setiap orang, tidak peduli miskin atau kaya, berhak mendapatkan kasih sayang. Dan begitulah akhir kisah Lutung Kasarong, kera hitam yang ternyata adalah seorang pangeran. Kisah ini mengajarkan kita bahwa penampilan luar bisa menipu, tetapi hati yang tulus dan baik akan selalu menjadi pemenang sejati. Pemirsa yang budiman, agar channel ini berkembang, klik like dan subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan kisah menarik lainnya.